Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Para teman-teman hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, jamaah di Masjid Miftahul Jannah ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal-amal ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, di episode kemarin ketika kita membicarakan tentang rangkaian ayat-ayat puasa, sebelum ayat ke 186, yaitu di ayat 185 yang ditutup dengan ungkapan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, yaitu agar kalian senantiasa, ini sebuah harapan yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan tarojji. Tarojji itu harapan yang boleh jadi bisa terlaksana, bisa terjadi, karena kembali lagi ke bagaimana usaha atau ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu. Wala'allakum tashkurun. Tashkurun yaitu agar kalian atau mudah-mudahan kalian semua ini senantiasa bersyukur. Kalau kita lihat di situ menggunakan bentuk kata kerja, kalau dalam kajian ilmu bahasa Arab itu disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja masa sekarang dan masa yang akan datang, tapi di situ menunjukkan makna kontinuitas, istimror kalau dalam bahasa Arab itu. Jadi berlanjut. Sehingga menjadi pribadi yang bersyukur itu harus selalu di-upgrade terus begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya syukur itu apa sih? Kan begitu. Kalau kita gabungkan dari berbagai macam pendapat para ulama, dari riwayat-riwayat yang ada, paling tidak itu kita mengumpulkan dalam syukur itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, menerima pemberian itu dengan hati yang lapang. Kemarin kita sudah berbicara mengenai bagaimana usaha yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar yang melakukan as-sa'yu, sa'i itu diakhiri di bukit apa? Marwah, diakhiri di Al-Marwah. Marwah itu maknanya adalah lapang dada menerima apapun hasil usaha itu. Maka syukur itu yang pertama ada ini. Lalu yang kedua, ingat kepada yang memberi. Ini penting ini. Yang ketiga, tidak hanya cukup 2 tadi itu, tapi yang ketiga ini adalah pemberian itu dimanfaatkan atau difungsikan atau digunakan sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Contoh, ada orang tua, anaknya sudah masuk perguruan tinggi kuliah. Karena anaknya mau kuliah, jarak dari rumahnya ke tempat kuliah itu kira-kira 10 km. Ini kalau setiap hari naik ojek online, itu kan hitungannya jatuhnya mahal. Kalau kos juga mahal, nanti belum butuh makan dan lain sebagainya, umpama ini. Akhirnya orang tua berinisiatif, nak, kamu kalau kuliah saya belikan motor. Tujuan bapaknya ngasih motor apa? Untuk kuliah, untuk menuntut ilmu. Udah dibeliin, anaknya minta, saya mau motor yang ini, cc-nya sekian. Ya wes, tapi gaya kuliah lo yo. Nggih, sudah siap itu. Ternyata dapat 1 semester banyak mata kuliah yang tidak lulus.
nilainya D, IP-nya 1, bapaknya, loh ini kenapa anak saya ini apa enggak pernah kuliah? Ternyata bapaknya dapat informasi anaknya ini kalau berangkat pagi katanya mau ke kampus, mau kuliah, ternyata dibuat untuk main. Berarti motornya ini tidak dipakai untuk kuliah. Berarti kan ini anugerah pemberian ini tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Ini berarti namanya tidak bersyukur. Apa yang terjadi kalau begitu? Pasti bapaknya mengatakan begini, nah saya ini belikan sampean motornya gaya kuliah, gak gaya dolin. Kalau kuliahnya beres, nanti umpama sesekali dipakai kemana, tidak ada masalah. Tapi tujuan utamanya terlaksana gitu loh. Tapi kalau tujuan utama tidak terlaksana, wah ini yang gawat ini. Itu kata bapaknya kalau sudah gregetan, ditunggu nanti. Coba sih semester depan gimana. Kalau tetap aja, udahlah, nggak usah pakai motor udah. Terserah kamu naik angkot kayak mau umpama ini. Itu kan berarti dicabut itu pemberian tadi itu. Gara-gara apa? Tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Allah Subhanahu wa taala itu ketika menciptakan manusia dan jin, tujuannya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku, menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Makanya ini dikuatkan dengan surah Quraisy. Jadi kalau surah Quraisy nyebutnya jangan pakai al. Baca surah Al-Quraisy. Enggak, kalau Quraisy ya Quraisy saja karena itu sudah nama. Itu nama suku. Beda ketika nama suku itu ditempelkan ke seseorang, Al-Quraisy, Al-Quraisy itu berarti yang berkebangsaan Quraisy. Nah ini beda. Kalau itu pakai al tidak apa-apa. Tapi kalau sudah nama surah Quraisyin, yaitu surah Quraisy. Panjenengan lihat dalam surah Quraisy itu Allah menceritakan nikmat anugerahnya kepada suku Quraisy. Ketika nikmatnya luar biasa, li'ila fi Quraisy. Orang Quraisy itu diberi kemampuan, diberi kelebihan untuk bisa melakukan perjalanan dagang. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif, baik di musim dingin dan musim panas. Mosok ngono gak bersyukur. Padahal perjalanan dagang itu menempuh jarak yang cukup panjang dan itu diberi rasa aman oleh Allah. Maka perintahnya falyabudu, hendaklah mereka ibadah, hendaklah mereka mengabdi kepadaku. Falyabudu rabb hadzal bait, yaitu Tuhannya Baitullah yang memiliki Ka'bah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sehingga pesannya adalah syukur yang sesungguhnya itu adalah ketika terjadi peningkatan kualitas ibadah kita. Itu berarti kita memfungsikan anugerah Allah itu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita diberi fasilitas, rezeki yang banyak dari sisi materi, lalu diberi kesehatan. Lek gak gawe ibadah terus gawe apa? Wah, umpama ada orang yang banyak maksiat, berarti kan dia mengkufuri. Berarti tidak bersyukur. Maka itulah pentingnya yang namanya syukur. Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihi salam itu diingatkan oleh Allah, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jadi kalau kalian bersyukur, maka aku tambah. Kan begitu. Karena sesuai, karena ingat pada yang memberi, tidak mengungkiri. Umpama Pak Man ngasih sesuatu ke Mas John. Pak Man ingat nih ngasih sesuatu nih. Orang itu sebenarnya yang bagus itu kan melakukan kebaikan tapi dia tidak mengingat kebaikannya. Dan dia tidak mengingat keburukan orang lain. Kalau kita ini kan sering kebalik. Kita ini sering mengingat keburukan orang lain dan tidak mau melupakan kebaikan diri sendiri. Jadi pokoknya maunya diingat terus. Itu manusiawi. Umpama John diberi sesuatu. Marono, ini loh saya dulu dikasih siapa ya? Mau dikasih siapa ya? Jadi Pak Man, loh ini tak kasih gitu loh. Oh, kok lali gue gitu. Itu contohnya bersih. Lah kalau semua anugerah yang diberikan Allah kepada kita di dunia, ini pemberian siapa? Kalau tidak pemberian dari Allah. Hanya wasilahnya gitu loh. Wasilahnya itu macam-macam, termasuk lewat manusia. Yang menggerakkan manusia untuk memberi siapa? Allah.
Makanya Rasulullah itu berpesan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang itu kalau tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia sulit untuk berterima kasih kepada Allah. Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih, bersyukur terhadap yang sedikit, maka dia sulit untuk berterima kasih kepada yang banyak, terhadap hal-hal yang banyak. Maka kalau biasa menerima banyak, itu kadang-kadang lupa kita. Menerima kecil tuh, alah kok masak ini yo. Padahal itu juga anugerah, itu adalah nikmat dari Allah. Maka itulah pentingnya bersyukur. Nah, iblis dan bala tentaranya, salah satu misi yang diemban adalah menghalangi orang, menghalangi manusia dan jin, terutama manusia nih, untuk bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana ceritanya dan bagaimana cara-cara kita untuk agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah? Insya Allah akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Mau dilanjut apa sudah? Ya wes, saya lihat sudah situasinya tidak begitu kondusif karena memang ini sudah hari Senin dan kita nanti sudah memiliki kewajiban masing-masing. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu